مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan milik Allah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk beribadah kepadanya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Pada Quran surah Al-Anbiya ayat 19 ayat 20 bahwa sebagai makhluk Allah kita harusnya senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini, di mana Allah memberikan contoh bahwa malaikat tidak pernah menyombongkan diri di dalam beribadah dan tidak merasa letih. Mereka bertasbih di waktu malam dan siang dan tidak pernah berhenti untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedua ayat ini memberikan motivasi kepada kita agar semangat beribadah itu tidak kendor, karena setiap orang memang mengalami pasang surut dalam beribadah. Hal itu satu naluri bagi manusia, namun sebaik-baik orang adalah yang pasang surutnya itu masih dalam koridor yang dibenarkan di dalam Islam. Karena banyak hal yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang begitu antusiasnya, begitu bersemangatnya, baik di dalam menuntut ilmu maupun di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun dalam ibadah-ibadah yang berhubungan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Dan setiap orang bisa mengalami kendor di dalam semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad an Mujahidin qala dakhaltu ana wa Yahya banu Ja'data ala rajulin minal ansari min ashabir rasul qala dzakaru inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama maulatan li Bani Abdul Muttalib faqala innaha qamatil laila wa tasumun nahara. Dari Mujahid ia berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansor yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muttalib. Ia berkata bahwa ia biasa salat malam tanpa tidur dan biasa berpuasa setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinni ana anamu wa usalli wa asumu wa aftiru. Faman iqtada bi fahuwa minni wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, akan tetapi aku tidur dan aku salat malam, aku pun puasa, namun ada waktu bagiku untuk tidak berpuasa. Siapa yang mencontohiku, maka ia termasuk golonganku. Siapa yang benci terhadap ajaranku, maka ia bukan termasuk golonganku. Inna likulli amalin syirratan summa fatratan faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dalla wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan pada tambahan-tambahan di dalam ibadah yang dikenal dengan bid'ah, maka ia sungguh telah sesat. Namun siapa yang rasa malasnya masih di atas ajaran Rasul, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Kemudian dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa ia telah menikahi perempuan dari Quraisy, namun ia tidaklah mendatanginya, artinya tidak melakukan kewajibannya untuk mensetubuhinya karena sibuk puasa dan salat malam. Lalu ia menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah setiap bulannya selama 3 hari. Aku mampu lebih daripada itu, jawabnya. Lalu ia terus menjawab yang sama sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan padanya, puasalah sehari dan tidak berpuasa sehari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepadanya, khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan sekali. Aku mampu lebih dari itu, jawabnya. Kalau begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamkanlah Al-Quran setiap 15 hari. Jadi 1 bulan 2 kali. Aku mampu lebih dari itu, jawabnya. Kalau begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamkanlah Al-Quran setiap 7 hari. Lalu ia terus menjawab yang sama sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khatamkanlah setiap 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ingatlah bahwa setiap amalan itu ada masa semangatnya. Siapa yang semangatnya dalam koridor ajaranku, maka ia sungguh beruntung. Namun siapa yang sampai malas hingga keluar dari ajaranku, maka dialah yang binasa. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita itu senantiasa istiqomah di dalam ketaatan sebagaimana halnya malaikat Allah yang tidak pernah kenal letih untuk kita contoh di dalam kehidupan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita juga untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah setiap pagi dan sore, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sempit hatiku dan susah. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil.
dan aku berlindung kepadamu dari bertumpuknya hutang dan perlakuan semena-mena dari manusia. Jadi hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 132, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk segera menuju ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk itulah maka doa di pagi hari dan di sore hari. Jadi sifat malas walaupun menjadi bagian dari pasang surutnya sebagai naluri, sebagai manusia, maka dalam hadis Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita berlindung. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Rabbi a'udzubika min adzabim finnari wa adzabim fil qabri. Dan ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya kesombongan. Ya Tuhanku, aku berlindung dari siksa neraka dan siksa di alam kubur. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita harus senantiasa berjuang dan juga memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya terhindar dari sikap-sikap malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.